Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh ditampilkan? Oh, sorry ya, saya lupa ya. Saya memegang kunci ajaib. Saya yang harus, Ya, nama saya Elni Gunawan. Saya menempuh pendidikan S1, saya ini sarjana ilmu komputer, jadi saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Dan kemudian Tuhan memberi kesempatan saya untuk boleh merespons panggilan Allah, memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan full timer. Saya menempuh pendidikan dan baru saja menyelesaikan sekolah tinggi teologi saya, MTH Teologi di STT Reform Indonesia, Jakarta. Siapa tahu kalau ada yang mau mendaftar, itu ada websitenya ya, atau boleh bertanya kepada saya. By the way, saya ini adik kelima dari Musa Ripka ya. Kalau Lause Lefran itu anak bontotnya Musa Ripka ya. Nah, jemaat boleh mendaftar, mau posisi adik, anak gitu ya, tante, oma, silakan ya. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih kepada segenap hamba Tuhan dan majelis yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk melayani di Gereja Kalam Kudus Padang. Ini pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Padang ya. Semoga ada kesempatan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tanggal, hari ini tanggal berapa? Atau ada sudah lupa tanggal? Tanggal 21. Itu artinya kita sudah menginjakkan diri gitu ya, memasuki hari ke-21 di tahun 2024. Saya mengajukan pertanyaan yang sederhana ini. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara gitu ya masih bisa tidur nyenyak, tidur dengan tenang? Masih bisa? Bersyukur kalau masih bisa ya. Ya, tidur itu luar biasa ya. Nah, atau kalau ada yang mengatakan saya kurang bisa tidur nyenyak. Nah, izinkan saya bertanya lebih lanjut. Kapan terakhir Anda bisa tidur dengan tenang tanpa memusingkan banyak hal, masalah pasangan, masalah anak gitu ya, masalah keuangan dan sebagainya. Kapan terakhir? Atau sudah lupa ya, kapan terakhir? Ada yang baru semalam? Malam udah nggak tidur? Ya, ini pertanyaan yang ingin memancing kita berpikir sejenak gitu ya. Saya tidak tahu masyarakat atau jemaat Kalam Kudus di Kota Padang. Di tempat saya itu banyak sekali karena masalah pekerjaan, mungkin juga karena beban ya, tinggal di ibu kota, itu namanya tidur dengan tenang bukanlah hal yang mudah, bahkan seringkali jadi pergumulan yang tidak mudah. Saya mengenal beberapa orang yang terpaksa memerlukan obat tertentu untuk tidur. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa tidur dengan tenang tanpa bantuan, puji Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, apa sih yang menyebabkan orang susah tidur atau tidurnya tidak tenang? Pasti masalah dong ya. Masalah yang membawa kita masuk ke dalam ketidakpastian. Ya kan? Lalu apa yang membuat kita bisa tidur dengan tenang atau menjalani hidup dengan tenang? Karena kita tahu pasti bahwa besok baik-baik saja. Besok saya masih gajian gitu ya. Besok saya masih bisa memberi makan anak-anak saya gitu ya. Besok Musa masih bertugas di sini. Ya, Lause Refran masih bertugas di sini. Belum bercita-cita pindah ke planet lain ya. Gitu. Tenang kan ya? Karena ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, hidup menjadi tidak tenang. Masalahnya, apakah kita bisa memastikan segala sesuatu dalam hidup ini? Tidak kan ya? Banyak hal yang kita tidak bisa tahu pasti.
Dalam hidup setidaknya sebuah literatur mengatakan ada 8 yang masalah kehidupan yang memberi ketidakpastian dalam hidup manusia. Masalah pertama adalah masalah ekonomi. Kita tahu bahwa kita baru melewati masa pandemi yang menyebabkan banyak sekali krisis ekonomi global, dan itu berdampak ke Indonesia. Saya mantan pedagang ya sebelum masuk sekolah teologi. Jadi saya tahu betul ketika orang mengatakan, aduh ini lagi sepi bisnis ya. Saya tidak tahu, lagi-lagi saya tidak tahu ya di Kota Padang bagaimana, di tempat yang saya tahu bahwa mengeluh. Para pedagang atau para pemilik kios di mal-mal besar di Jakarta mengeluhkan karena bersaing dengan toko online, tapi juga di satu sisi memang dampak dari resesi mulai terasa, penjualan melandai gitu ya, sehingga tidak mudah. Krisis ekonomi menjadi salah satu masalah yang dipikirkan, dan Indonesia siap-siap, menurut beberapa ekonom, Indonesia siap-siap harus bersiap untuk memasuki masa resesi karena dampak dari krisis ekonomi global. Apakah ekonomi akan baik-baik saja di sepanjang tahun 2024? Ada yang bisa memastikan? Tidak ada ya. Hal kedua yang juga memberi dampak ketidakpastian adalah stabilitas politik. Bulan depan kita akan melakukan pemilu, ya, pilkada ataupun pemilu. Kita tidak tahu pastikan siapa yang terpilih. Apakah yang terpilih adalah pemimpin yang baik sehingga bisa mengamankan situasi politik di Indonesia? Tidak ada yang tahu ya. Yang ketiga, sosial budaya. Banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan berdampak pada bagaimana pergaulan anak muda masa kini. Kemudian teknologi informasi, juga kejahatan cyber semakin marak. Sekarang memegang handphone juga harus hati-hati, jangan sampai data pribadi kita bocor. Belum lagi kalau kita pengguna M-Banking, gitu ya, kita mendengar banyak berita tentang kebobolan rekening, ya, isi saldo yang tadinya berapa digit, nolnya di belakang tiba-tiba lenyap. Semua itu memberi ketidakpastian dalam hidup. Kesehatan, kita tahu kita baru melewati masa pandemi. Virus COVID itu berdampak luar biasa. Krisis pangan, perubahan iklim, perang itu menyebabkan juga krisis pangan global dan berdampak ke Indonesia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan krisis gandum. Terus kita bilang, saya orang Indonesia makanya nasi, tapi orang Indonesia sekarang suka juga makan mie, roti, right? Itu kan juga menggunakan gandum. Kemudian perang, ya ini lagi beralih ke daerah Timur Tengah. Kemudian masalah alam, bencana alam. Nanti saya cerita ya, sesuatu gitu ya, soal bencana alam. Tapi yang menarik adalah semalam ketika saya bersama, saya di mana ya posisinya, Ko Heri dan Ci Esther, saya bertanya, di Padang ini bencana alamnya apa saja? Gitu ya, saya mendapatkan info adanya erupsi gunung, adanya gempa. Maafkan tanpa bermaksud membangkitkan trauma masa lalu, tapi kita tahu bahwa Padang termasuk yang dilanda gempa besar pada tahun 2009 kalau saya tidak salah. Hanya membaca berita. Semua itu menyebabkan ketidakpastian, bukan? Satu waktu bisa sekejap habis. Tadinya ada rumah, tiba-tiba enggak ada. Belum lagi kemudian kalau ada masalah pribadi, masalah personal, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan, ada banyak hal yang menyebabkan ketidakpastian. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan ini semua bisa menyebabkan kita, ketenangan kita tergerus pelan-pelan. Mau tidak mau terfikirkan oleh kita. Hidup tidak mungkin
lepas dari masalah. Seorang mengatakan bahwa hidup pasti selalu ada masalah. Pertanyaannya, di tengah masalah yang ada, mungkinkah kita masih bisa tenang? Udah gak usah dipikirin. Kalau saya biasanya pelayanan kepada mahasiswa yang saya layani suka mengatakan, aduh Ci gak bisa tidur, kenapa? Overthinking nih saya. Overthinking itu maksudnya berpikir terlalu banyak hal yang menyebabkan kekhawatiran. Pemikirannya bercabang-cabang dan kemudian kusut sendiri tanpa menemukan solusi. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dan saudara sekalian alami di tahun 2023 yang lalu. Mungkin kalau tahun 2023 Bapak Ibu hidup dalam kondisi yang baik-baik saja, semua tenang, kemudian semua rencana tercapai, semua target tercapai, Bapak Ibu dan rekan semua bisa mengatakan, saya optimis bisa di tahun 2024 naik level. Betul kan ya? Tapi kalau seandainya di tahun 2023 yang lalu ceritanya adalah kegagalan demi kegagalan, masihkah Bapak Ibu bisa dengan pasti mengatakan saya optimis? Mungkin Bapak Ibu akan datang ke Muse gitu ya, Muse tolong doakan, aduh saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita baru menjalani 21 hari di tahun 2024, itu artinya masih ada berapa hari lagi? 344 hari ke depan. Tidak tahu apa yang pasti. Perlu banyak berdoa ya kalau begitu ya. Nah, pagi ini saya ingin ajak kita untuk belajar dari Mazmur 62 yang ditulis oleh Daud. Saya akan membacakan ayat 1 hingga 6. Oh, semoga terlihat ya. Mazmur nomor 62 untuk pemimpin biduan, pemimpin penyanyi. Menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan pernah goyah. Berapa lama lagikah kamu sekalian hendak menyerbu seseorang, bahkan hendak menggempurnya seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka berdusta dengan mulutnya, mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Oke. Bapak Ibu, kita tidak tahu pasti apa yang sedang dialami Daud ketika menulis Mazmur 62. Tapi tampaknya kalau dari Mazmur yang tadi kita bacakan, Daud sedang mengalami masalah yang sulit dan menegangkan, yang mungkin saja membuat dia tidak dapat tidur dengan tenang. Memang bisa tidur tenang kalau sedang dikejar-kejar musuh? Kita bayangkan, tapi saya nggak punya musuh gitu ya, misalnya ya dikejar-kejar masalah atau apapun, bisa tidur dengan tenang? Dalam Mazmur ini memang tidak dirinci dengan jelas apa yang menyebabkan siapa musuh dari Daud gitu ya. Tapi inilah yang menjadi menarik supaya Mazmur ini dapat dipakai dan dibacakan menguatkan jemaat yang menghadapi berbagai situasi pergumulan. Namun kalau kita perhatikan di ayat 4 ada frasa, berapa lama lagikah kamu? Daud sedang berkata-kata kepada musuhnya pada ayat 4 dan 5,
di sini menggambarkan kata berapa lama lagi kah Daud dalam kondisi yang sangat terdesak. Sampai-sampai dia ingin bertanya, aduh berapa lama lagi sih aku harus menghadapi kejaran darimu. Gambaran di ayat 4 dan 5 juga menggambarkan betapa kondisi Daud sedang terdesak dalam kondisi bahaya dan musuh betapa sangat menginginkan kecelakaan ataupun ketiadaan Daud. Masalah hidup yang menegangkan yang dikejar-kejar musuh ini membuat Daud pada perasaan yang tertekan. Bahkan ada tampak nada frustasi di hadapan dirinya. Saudara pernah mengalami yang namanya frustasi? Atau belum pernah? Baik-baik saja ya, puji Tuhan kalau baik-baik saja. Saya pernah belajar piano. Guru yang mengajar sangat baik sekali, seorang hamba Tuhan baik sekali dengan penuh kesabaran. Tapi sayang ya muridnya gitu ya, aduh itu ya do di mana, re di mana gitu ya, perasaan semua sama bentuknya ya. Ini memang bentuknya sama semua ya, warnanya juga cuma hitam putih gitu ya. Hasil setelah berbulan-bulan saya frustasi dan tidak bisa gitu ya. Saya mengatakan kepada hamba Tuhan tersebut, contoh, sepertinya saya memang tidak bertalenta. Sudah deh saya belajar mencet yang lain ya, keyboard juga, keyboard. Bukan keyboard ini tapi ya keyboard komputer. Namanya sama keyboard ya. Tapi pengalaman itu menolong saya untuk membayangkan, tentu bukan ilustrasi yang sepadan, tetapi dengan pernah mengalami namanya frustasi, ketika kita membaca Mazmur, kita bisa mencoba menghayati perasaan Daud. Mazmur ditulis dalam bahasa puisi untuk menolong kita merasakan emosi secara jujur. Nah, pada Mazmur ini Daud tampak, kalau kita baca lagi ayat 4 dan 5, itu digambarkan dalam bahasa puisi gitu ya, terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Daud sedang menggambarkan dirinya yang sedang down gitu, kalau bahasa anak sekarang ya, aduh lagi down gitu ya, lemah, rapuh. Aku hampir hancur berkeping-keping. Itu kata mahasiswa yang saya layani ya, mereka suka begitu ya. Saya bilang kepada mereka, lebay kamu gitu ya. Tapi itu mereka juga sedang berpuisi ya, di dalam kondisi mereka yang rapuh. Nah, namun dalam kondisi itu Daud juga mencoba menyemangati dirinya. Menarik ya. Kalau bahasa anak sekarang yang suka K-pop, jayo gitu ya. Ayo semangat gitu ya. Nah, Daud juga sedang menyemangati dirinya ketika dalam kondisi yang rapuh itu, kita bisa lihat di ayat 2 dan 3. Di tengah-tengah kerapuhannya, Daud kembali mengingat akan hanya dekat Allah saja. Hanya pada Allah saja aku menenangkan diriku. Kenapa bisa? Karena Daud meyakini Allah adalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Diulang kembali, keselamatanku, kota bentengku. Ketiga metafora ini menunjukkan keyakinan Daud bahwa Allah adalah sumber keselamatan dan dia akan baik-baik saja walaupun situasi yang dihadapi tidak baik. Saudara pernah, Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah melakukan ini? Tenang, gak apa-apa. Pernah? Pernah? Yang di balkon? Atau menenangkan gitu ya, kalau seorang ibu kepada anaknya, tenang, gak apa-apa. Pasti bisa, ujian besok pasti bisa. Saudara, akhir tahun lalu, ketika saya akan menjalani sidang tesis, musuh mengatakan, gak apa-apa, tenang, bisa. Karena musuh menenangkan saya pinjam dan saya mengatakan pada diri saya, gak apa-apa Elni, bisa, gitu ya.
Itu yang seolah menggambarkan apa yang dilakukan Daud dalam ayat 2 dan 3. Kata hanya, Daud meyakini bahwa enggak ada pertolongan yang lain. Kecanggihan apapun tidak bisa, hanya Allah saja aku berlindung dari kejaran musuh. Musuh bisa begitu hebat, tapi Allahku jauh lebih hebat. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah diperhadapkan pada kondisi yang buruk. Mungkin kalau kita ya, kalau saya gitu ya, tergoda untuk panik dan galau. Pesimis, aduh gak bisa deh gitu ya. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Dalam kondisi yang paling rapuh, dia masih bisa mengakui gitu ya. Meskipun musuh begitu hebat, Daud bisa tenang karena aku punya Allah yang lebih hebat. Allah adalah gunung batuku dan keselamatanku. Daripadanya lah aku memperoleh keselamatan di tengah ancaman yang begitu dahsyat. Bapak Ibu pernah mengalami diluputkan dari sejengkal maut. Musuh ngangguk-ngangguk ya, musuh pernah ya. Saudara, saya pernah, saya tuh kalau kemana-mana naik motor gitu ya, saya pernah perasaan sudah lurus gitu ya, tiba-tiba saya menabrak motor di depan dan saya terpelanting. Motornya entah di mana, orangnya kemana gitu ya. Jadi saya mendarat dengan mulus di aspal yang tidak mulus itu. Akibatnya wajah saya menjadi tidak mulus waktu itu ya, tergores gitu ya, mata saya bengkak. Tetapi selebihnya saya baik-baik saja, gitu ya. Di lain waktu saya juga pernah kecelakaan, lagi-lagi motor gitu ya, saya menabrak mobil yang tiba-tiba belok. Lagi-lagi ya, orangnya di mana, helm saya terlepas, padahal sudah dikaitkan. Helm saya terlepas, motornya entah kemana. Yang menariknya adalah saya pakai jam tangan, entah bagaimana jam tangan itu bisa ada di bawah ban mobil. Dan jam tangan itu masih hidup. Kacanya masih bagus, bukan jam tangan Rolex ya, bukan jam tangan mahal maksud saya. Ketika kebetulan jam tangan itu, maaf ya bukan endorse ya, tapi mereknya itu 25 hours. Ketika saya, tapi talinya lepas gitu ya. Terus saya bawa ke reparasi jam, terus kokonya mengatakan kok bisa, saya bilang iya kecelakaan. Terus kokonya mengatakan, beruntung kamu ya, jamnya 25 hours. Tuhan masih kasih kamu kesempatan kedua. Kalau kamu yang dibawa ban mobil gimana? Saya pikir ya juga ya, jangan didoakan ya. Kalau saya yang dibawa ban mobil hari ini nggak ada di sini dong ya. Gitu. Nah saudara, pengalaman diluputkan dari maut, memperoleh keselamatan itu yang menolong Daud untuk punya keyakinan. Seorang penafsir mengatakan Daud, musuh yang sedang mengejar Daud pada ayat 62 ini kemungkinan adalah Absalom, putranya sendiri. Daud punya pengalaman sebelumnya dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Saul. Pengalaman di masa lalu itu seolah menjadi satu pengalaman yang memberikan pemahaman kepada Daud. Kalau dahulu saja Tuhan meluputkan aku, maka Allah yang sama akan meluputkan aku pada hari ini. Kalaupun tidak, Daud tetap akan bersorak, Allah adalah gunung batuku, kota bentengku dan keselamatanku. Bapak Ibu, dalam situasi hidup yang berat, adakah kita kembali belajar mengenal Allah? Atau ya lewat aja? Oh saya bisa selamat nih karena saya hebat. Tidakkah kita lihat atau kita memahami bahwa kalaupun kita memang hebat, kita bisa katakanlah kalau kecelakaan bisa bersalto ria hingga terluput dari maut, tidakkah itu pun adalah seizin Allah? Karena itu mari kita belajar gitu ya, melalui Mazmur ini kita belajar bahwa pengalaman atau masalah-masalah yang menyedihkan, yang membawa ketidakpastian, yang membawa kita diperhadapkan pada ketegangan-ketegangan dan kemudian kita boleh terluputkan, itu menjadi satu pengalaman di mana kita boleh kembali mengenal dan mengalami siapa Allah dan karyanya bagi kita.
Masalahnya adalah, mungkinkah kita tenang? Saudara, saya selalu diberikan saya tinggal bersama ponakan saya, ketika mereka masih balita, mereka senangnya minta digendong dan sebagainya, kemudian tidur gitu ya. Gambaran-gambaran seperti itu menolong saya untuk menghayati bahwa iya ya, kita perlu belajar seperti anak kecil. Dan bukankah itu juga Tuhan Yesus minta? Belajarlah kepada anak kecil, berimanlah seperti mereka yang percaya dan mempercayakan dirinya penuh kepada Allah. Saya tertarik dengan sebuah kisah dan gambaran ini. Oh, ini cukup kecil ya. Saudara bisa nanti cari, googling gitu ya. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa si ibu sedang diselamatkan oleh seorang polisi dari banjir. Banjir besar dan ada bayi dalam gendongannya. Dalam berita yang saya baca, berita itu menggambarkan si bayi ini tidur dengan nyenyak. Kisah ini dan foto ini menolong saya untuk melihat bahwa oh ini nih yang dimaksud dengan Daud, yang dikatakan Daud, hanya dekat Allah aku tenang. Cuma anak kecil yang bisa begini ya, karena dia tahu mamanya pasti akan menjaganya. Saya belum minta izin, tapi sekarang saya minta izin lagi-lagi kepada Ci Esther ya. Semalam karena kami makan bersama, terus kami dan Muse setelah Reverend diantar pulang. Yang menarik adalah kita lagi ngobrol nih ya, anak-anak juga lagi ribut di belakang. Terus tiba-tiba sunyi senyap di belakang. Saya menoleh ke belakang, anak-anak sudah tidur. Padahal kan tidur di mobil ya, bukan di tempat tidur ya. Mereka tidur dengan silent night gitu ya, tenang sekali. Saya pikir iya ya, mereka bisa begitu karena apa? Karena tahu yang menyetir mobil itu adalah papanya. Papanya kok nyetir pasti aman. Mereka bisa tahu begitu karena nanti ketika mobil sudah sampai di rumah mereka akan dibawa masuk ke dalam kamar, tidak akan ditelantarkan semalaman di mobil gitu ya. Pengalaman mereka bukan hanya tahu atau kenal siapa papanya, papa mamanya, tapi mereka pasti juga sudah sering mengalami itu. Nanti bisa dikonfirmasi ya kepada Koheri dan Ci Esther ya. Tapi itu pengalaman itu juga sering saya alami bersama dengan ponakan-ponakan saya. Gitu ya, mereka bisa tidur dengan nyenyak dalam perjalanan gitu, dan kemudian nanti kami akan gendong dan tidurkan di tempat tidur. Saya yakin papa mama di sini juga begitu ya ketika anak-anak masih kecil ya. Dan kita juga punya memori, saya sendiri juga punya memori seperti itu kepada papa saya. Karena ada fotonya soalnya ya. Nah saudara, itulah yang dialami oleh Daud. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan, tidak menenangkan, dia bisa yakin saya tenang. Kata tenang tidak berarti bahwa kita tidak khawatir atau tidak galau. Tetapi tenang menunjukkan bahwa di tengah kekhawatiran kita, kalau anak sakit, masa si ibu bisa bilang, ah tenang aja, udah kamu urus diri sendiri ya. Kan gak begitu ya, pasti ibu juga, aduh was-was ya. Desember lalu saya terpapar COVID bersama dengan ponakan saya, kami kompakan ya. Saya merawat ponakan saya, dan dia demam cukup tinggi gitu ya, 38,8 sampai menggigil. Jujur saya khawatir, saya berkata pada ponakan saya, besok pagi gitu ya kita sudah harus ke dokter. Saya takut kamu DBD gitu ya. Tapi di dalam kekhawatiran saya punya pengharapan. Tuhan akan menjaga ponakan saya sampai besok pagi, tentu dengan pertolongan obat sehingga kami bisa ke dokter untuk cek lebih lanjut. Itu juga yang dialami oleh Daud. Kendati dia dikejar oleh musuh dalam kondisi yang sangat down, dalam kondisi yang sangat khawatir, tetapi dia mengatakan, aku tetap bisa punya pengharapan. Karena Tuhan adalah gunung batuku, keselamatanku. Ketika Daud bersama dengan Allah, maka dia tahu tidak ada masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan. Maka di Mazmur ini, di Mazmur 62 ini berulang kali Daud mengulang gitu ya,
Allahku, keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku. Bapak Ibu bisa menghitung berapa kali Daud menggunakan kata keselamatanku. Hanya pada Allah. Itulah yang membuat Daud tidak goyah. Dan pada akhirnya Daud mengatakan, "Kak, bagaimana kalau musuh menghantam dengan kuat dan ia binasa?" Menarik di ayat terakhir, ayat 12-13, Daud kembali meyakinkan, Allah adalah kekuatanku. Kalaupun aku binasa, kalaupun musuh lebih kuat, ada Allah yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud meyakini bahwa Allah adalah hakim yang adil. Saudara, kalau kita lihat gitu ya, saya tidak punya cukup waktu untuk mengeksposisi ayat ini, tapi ini ayat, Mazmur yang indah sekali, Mazmur 62. Mazmur ini dimulai dengan keyakinan berdasarkan pengetahuannya, pengenalannya akan Allah, yang kemudian dilanjutkan akan ratapan bahwa dia sedang menghadapi situasi yang sulit. Tapi kemudian di Mazmur 62 ayat 6 hingga 13, pemazmur Daud punya keyakinan yang bukan hanya lagi sekedar pengetahuan, tapi pengalaman. Ia bahkan berseru, "Hai umat, percayalah kepada Allah, hanya Dialah harapanku." Daud ngajak-ngajak gitu ya, seperti Musa ya, "Hai jemaat, ingat Tuhan pasti menolong ketika mungkin ya, dan saya yakin pasti terjadi gitu ya. Ketika pandemi, kita tidak bisa beribadah sama sekali. Gereja ini kosong. Mungkin banyak jemaat yang juga terdampak. Disitulah Musa, saya membayangkan ya, tapi saya juga meyakini itu terjadi. Musa melakukan, "Hai umat, hai jemaat Kalam Kudus Padang, ayo ingat, percayalah kepada Allah." Itu yang dilakukan Daud kepada rakyatnya di tengah kejaran musuh. Izinkan saya men-sharingkan pengalaman saya. Tema khotbah hari ini adalah tetap tenang walaupun tegang. Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa salah satu masalah dari 8 masalah yang menyebabkan ketidakpastian adalah bencana alam. Saya seharusnya, dan saya sudah jauh-jauh hari memesan tiket, saya memberitahu kepada Musa saya akan datang, saya pesan tiket tanggal 19, jam 12.30, saya lihat di jadwal akan tiba jam 2.30, gitu ya. Dan ya saya terbang memang, bersyukur on time, saya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Padang, 15 menit lagi akan sampai di Bandara Minangkabau. Ting tong gitu ya, saya pikir pramugari meminta menaikkan sandaran kepala gitu ya, menutup meja gitu ya, memakai kembali ini, terus kita akan mendarat di Bandara Minangkabau. Tapi yang terjadi bukan begitu. Bapak Ibu, karena ada abu vulkanik, bandara ditutup. Dan kita akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus saya bingung ya, apa saya salah dengar gitu ya. Kembali kita akan menempuh perjalanan 1 jam 20 menit. Jadi saya di udara 3 jam. Terus saya kabarin kepada sahabat saya, "Ci udah sampai?" "Sudah." "Sampai di mana?" "Bandara Soekarno-Hatta." Terus teman saya bingung ya, "Ci lu sudah terbang?" "Sudah, dari Bandara Soekarno-Hatta 3 jam kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta." Saudara, ketika di dalam pesawat kita bingung, tapi kan nggak bisa telepon gitu, nggak bisa googling. Saya hanya berdoa, "Tuhan tolong," saya entah gimana caranya, "tolong menenangkan Musa, pasti Musa khawatir, ini kok nggak sampai-sampai gitu ya." Dan saya ketika mendengar tidak jelas ya itu beritanya apa, saya agak khawatir apakah terjadi erupsi yang parah. Jadi saya berdoa, "Tuhan semoga Kota Padang baik-baik saja." Yang ketiga, saya juga berdoa, "Tuhan gimana caranya ya saya sampai di Kota Padang ya?" Dan saya berdoa, kami kembali ke Jakarta dan terjadi chaos yang luar biasa di bandara untuk memperoleh
refund atau tiket reschedule, bersyukur saya memperoleh reschedule pada hari Sabtu kemarin. Tapi saya berdoa, Tuhan ini bukan masalah lagi maskapainya, bukan lagi masalah bandaranya, tapi ini masalah Gunung Marapinya. Hanya Tuhan yang bisa menjenakkan, menenangkan itu gunung supaya jangan batuk. Ya, begitu dia batuk semua penerbangan cancel gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi ketika saya sampai kemarin di sini, saya mendengar cerita Musa. Apa yang Tuhan lakukan jauh lebih dari apa yang saya doakan. Saya cuma berdoa supaya Tuhan menenangkan gunung, jangan batuk, gitu kan, jangan erupsi. Tapi Musa bercerita dari semalam hujan. Saya baru sadar iya juga ya, itu yang menyebabkan abu yang mungkin ada di langit turun. Langit cerah, bandara bisa dibuka kembali. Sudah kalau saudara tanya apakah saya tegang, ya tegang lah ya, gimana caranya. Gitu ya. Dan saya juga masih cukup tegang karena nanti sore saya harus kembali ke Jakarta, besok saya harus ke kampus, ada kegiatan yang harus saya hadiri. Tolong doakan ya, Tuhan menenangkan Gunung Merapi. Bapak Ibu, lanjutkan ke sini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti pemazmur yang memiliki keyakinan bahwa Allah adalah gunung batuku. Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Pertumbuhan rohani memerlukan disiplin rohani sepanjang hidup. Ini nggak bisa dengan instan, atau kalau di mahasiswa tuh suka istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Yang kuliah pasti tahu ya, nggak bisa mengenal Allah sistem kebut semalam. Mengenal pasangan pun nggak bisa kan ya? Saya kenal kamu, besok kita nikah, nggak bisa kan ya? Butuh pengenalan, make sure ini tidak KDRT, ini penolong bukan perongrong, betul kan ya? Lebih lagi kita mengenal Allah yang luar biasa itu. Karena itu butuh bertumbuh secara personal melalui disiplin rohani, doa, saat teduh. Kita merenungkan firman Allah untuk mengenalnya secara pribadi, mengikuti pembinaan rohani. Tapi juga kita dipanggil untuk tidak bertumbuh sendiri dan memang tidak bisa. Kita selalu butuh orang lain dan Allah juga memanggil untuk bertumbuh secara komunal di dalam kelompok kecil. Kalau kami di kampus namanya kelompok kecil. Saya tanya dengan Musa, di sini ada namanya cross. Ayo yang belum boleh daftar ya. Saya bukan panitia pendaftarannya, silakan daftar dengan Musa ya. Untuk kita boleh saling mengasihi, menerima, mendoakan, menguatkan, bertumbuh bersama di dalam kasih dan di dalam iman. Ada kalanya ketika kita down, ada yang mengingatkan, hei ingat Tuhan pasti menolong. Ya. Kehidupan di dalam Kristus juga bukanlah kehidupan yang selalu aman, damai, pelangi yang indah. Kita juga melewati badai, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Apakah ini orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Jawabnya tidak, gitu ya. Ingat Ayub, kisah Daud, Paulus, Tuhan Yesus sendiri diizinkan untuk menghadapi berbagai hal, masalah dan ketidakpastian, tetapi semua itu mencerminkan iman yang luar biasa. Hidup orang percaya adalah kehidupan yang penuh dinamika di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. C.S. Lewis, seorang teolog besar, mengatakan hidup dekat Tuhan bukan berarti kita bebas masalah. Hidup dekat dengan Tuhan menandakan adanya damai sejahtera karena kita tahu kita hidup di dalam siapa dan kita berada di dalam siapa. Mazmur 62 mengajarkan kita perjalanan untuk boleh kembali percaya terus-menerus kepada Allah. Percaya karena kita mengenal siapa Allah. Situasi mungkin tidak berubah, namun apapun yang sedang terjadi dan dihadapi, pemazmur mengajak kita untuk tenang karena kita mengenal Allah. Dan kita boleh percaya Allah adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Karena itu aku bisa tenang, walaupun mungkin ada kekhawatiran, ketegangan, datang dan berdoalah kepada Allah. Hanya pada Allah aku dapat tenang, kendati aku menunggu jawaban doa-doaku. Yang Tuhan juga seringkali tidak bekerja secara instan, tapi Tuhan terus bekerja. Imanlah yang memungkinkan seseorang bisa
Ini saya mengutip perkataan Samuel Rutherford, seorang teolog Presbyterian Scotland. Dia mengatakan imanlah yang memungkinkan seseorang berseru meminta tolong agar ia dapat tetap tenang karena memahami kasih setia Allah yang terus mendampinginya saat berada dalam situasi terburuk yang diizinkan oleh Tuhan. Samuel Rutherford dalam pelayanannya banyak sekali kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan kesehatannya. Tetapi ia tetap dapat berkata, imanlah yang membuat aku bertahan, iman kepada Allah yang terus mendampingi aku. Bapak Ibu, masalah ataupun kehidupan seringkali menjadi konteks kehidupan yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Apa yang bisa menguji iman Bapak Ibu, iman saya, kalau bukan masalah? Orang bisa akan baik-baik saja kalau situasi dompet tebal, hidup tenang, tapi bagaimana ketika menghadapi semua ketidakpastian? Yang bisa menolong kita kembali adalah menyerahkan diri untuk boleh ditenangkan di dalam Tuhan. Mintalah di dalam doa dan agar dalam setiap proses kehidupan kita boleh juga semakin mengenal Allah di dalam hidup kita.